Anak-anak itu baca dulu ya hari ini. Yang pertama, Vicky. Berat. Ulang. Udah ya? Hadir semua ya anak? Alhamdulillah hadir semua. Jadi sebelum memulai materi kita pemanasan dulu biasanya melakukan selamat apa nama? Kita memasuki materi kita hari ini tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Ada yang tahu yang sifat amanah itu seperti apa? Bertanggung jawab, pintar, jujur. Vicky seperti apa? Vicky jujur. Vicky jujur seperti apa? Selanjutnya kita bahas sifat amanah dan jujur. Sifat amanah dan jujur. Ada yang bisa membaca nggak ya sifat amanah dan jujur? Ada dari ibu. Siapa bisa? Jadi silakan. Sifat amanah dan jujur. Amanah. A. Menjaga kepercayaan yang diberikan. B. Melaksanakan tugas dan dengan penuh tanggung jawab. Jujur. Berkata sesuai dan realitas. Tidak berbohong atau menyembunyikan kebenaran. Integritas. Gabungan dari sifat amanah dan jujur yang menjadikan seseorang konsisten dalam bertindak sesuai dengan kebenaran. Lanjut, mempan memiliki sifat jujur, amanah dan jujur. Memiliki sifat amanah dan jujur membangun kepercayaan dalam hubungan profesional maupun personal dan profesional. Jadi teladan bagi orang lain. Membuka peluang keberhasilan yang berkelanjutan. Menjaga kehormatan dan nilai diri. Cara menjadi pribadi berintegritas di sini ada berapa? Ada 8. Yang pertama, paham nilai amanah dan jujur. 2. Menjadi prinsip ini sebagai pedoman hidup. 3. Berani mengaku kesalahan. 4. Tidak menyembunyikan kebenaran. 5. Tegas pada prinsip. 6. Hindari kompromi dalam hal kebenaran. 7. Konsentrasi. 8. Selalu menjaga sikap baik dalam setiap situasi. Kutipan motivasi kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Kesimpulan, sifat amanah dan jujur adalah fondasi utama untuk menjadi pribadi yang berintegritas. Integritas membawa kepercayaan, kehormatan, dan keberhasilan dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Dengan berpegang teguh pada nilai amanah dan jujur,
menjadi yang dihormati tetapi juga memiliki dampak positif bagi lingkungan sekitar. Mari kita jadikan sifat ini sebagai bagian dari karakter diri untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang aman dan jujur akan selalu dipercaya dan dihormati baik di dunia maupun di hadapan Allah. Paham ya tentang materi? Cara menjadi pribadi berintegritas. Ada yang mau ditanyakan nggak? Apa sudah paham? Sekarang gunanya kepada kalian apa? Di apa pengertian jujur? Jujur adalah sifat yang menunjukkan hal yang sebenarnya dan berkata apa yang sebenarnya. Bram, apa manfaat jika kita berbuat jujur? Kita ada jujur adalah amanahnya. Manfaat apa jika kita berbuat jujur? Apa manfaatnya nak jika kita berbuat jujur? Satu, bisa jadi. Ada lagi? Disukai banyak orang. Kalau kita berbuat jujur di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Manfaat jujur tadi sudah Ibu jelaskan. Menjadi teladan bagi teman-teman, bagi lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Makna sifat jujur dan amanah tadi ada. Amanah itu apa? Menjaga kepercayaan yang diberikan, tanggung jawab. Jujur itu apa? Sesuai dengan fakta. Jujur itu berkata sesuai dengan fakta. Jawab yang singkat nak. Jujur sesuai dengan perkataan, sesuai dengan fakta. Integritas. Integritas apa integritas tadi? Apa? Apa integritas tadi? Apa integritas tadi? Ayo, apa integritas tadi? Ayo, apa? Ayo, integritas tadi apa? Gabungan dari sifat amanah dan jujur. Paham belum materi ini anak? Apa kesimpulannya tadi? Sifat amanah dan jujur adalah fondasi utama menjadi pribadi yang berintegritas. Pribadi yang berintegritas seperti apa anak? Integritas membawa kepercayaan, kehormatan, dan keberhasilan dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Ya, kalau paham semuanya, berarti kita mengerjakan soal anak-anak sebanyak 10 soal. Jadi Ibu beri waktu ya, silakan buka halaman 30, kalian kerjakan soal. Gimana, sudah buka halaman 30? Berarti sekarang baca. Kalau sudah kalian kerjakan, silakan tutup di atas meja Ibu di depan. Bagaimana anak-anak? Siap belum? Siap. Semuanya sudah mengumpulkan dengan baik. Baiklah, kalau sudah paham materi hari ini, Ibu cukup
Pentingnya cinta kepada Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk hidup, membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran perlu kita baca untuk apa? Untuk menjadi pedoman hidup. Perlu kita amalkan dan perlu kita pahami. Meningkatkan keimanan, manfaat mencintai Al-Quran. Apa? Menambah ketenangan hati. Menuntut apa itu? Pada akhlak mulia. Menuntut pada akhlak mulia. Nah, ini lanjut lagi berikut toleransi dalam perspektif Islam. Ada gambar di situ nah. Islam mengajarkan sifat toleransi terhadap sesama. Itu ada 3 gambar, ada yang berkelompok, satu sama lain. Menghormati perbedaan budaya dan pandangan. Contoh ada yang agamanya Hindu, di situ ada agama Islam. Tapi kita menghargai toleransi tadi, walaupun beda agama, kita harus saling menghormati. Ini menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran lagi. Ada berapa langkah-langkah itu? A. Membiasakan membaca Al-Quran setiap hari. Siapa yang sering membaca Al-Quran? Tiap hari? Tiap hari atau tiap sholat? Tiap hari. Karena kita pergi TPA. Yang B. Memahami makna dan pesan-pesan. Yang C. Mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Kasih sayang, keadilan, dan kesabaran. Yang D. Bersikap ramah dan terbuka terhadap perbedaan. Kesimpulan, cinta kepada Al-Quran adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Toleransi mencerminkan kehidupan ajaran Islam. Jadi generasi yang mencintai Al-Quran dan menghargai mari bersama-sama menjaga harmonis dengan nilai-nilai Al-Quran. Jadi menghargai perbedaan itu walaupun nanti sebentar lagi kita akan menghadapi bulan puasa Ramadan. Kalaupun ada teman kita tidak puasa, kita puasa, kita tidak boleh makan. Ya tidak boleh makan di depan teman kita tadi. Kita menghargai perbedaan. Ada yang perlu kalian tanya nggak tentang pencinta Al-Quran? Menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran, yang bisa menghargai perbedaan. Menanamkan cinta Al-Quran dan sikap toleran. Menjadi generasi pencinta Al-Quran. Kalian yang generasi pencinta Al-Quran harus bisa mengamalkan dan membaca Al-Quran. Jangan sudah dibaca tapi tidak diamalkan. Siapa yang belum pernah sama sekali membaca Iqra atau Al-Quran? Ngakunya cinta sama Al-Quran, tapi tidak pernah sholat, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah sholat subuh. Kalau kita cinta sama Al-Quran, berarti kita setiap kita sholat harus membaca Al-Quran. Kita setelah melakukan sholat kita harus membaca Al-Quran.
toleransi mencerminkan keindahan ajaran Islam. Jadilah generasi yang mencintai Al-Quran dan menghargai keberagaman. Mari bersama-sama menjaga harmoni dengan nilai-nilai Al-Quran. Ini sudah membacakan kesimpulan menjadi generasi pencinta Al-Quran. Ayo coba lagi toleransi dalam perspektif Islam. Apa itu lagi? Menghormati perbedaan agama, budaya, dan pandangan. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. Quran surat Al-Baqarah ayat 56. Contoh Rasulullah SAW dalam toleransi. Piagam Madinah sebagai dasar persatuan, sikap santun terhadap non-muslim, pentingnya toleransi dalam menjaga harmoni masyarakat. Ini menanamkan cinta Al-Quran dan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya cinta kepada Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran bisa meningkatkan keimanan. Para pencinta Al-Quran menambah ketenangan hati, menuntun pada alam mulia. Kalau kita sering membaca Al-Quran, terindah dari sifat apa kata Ibu? Sifat apa? 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 Bukan keji. Ya benar. Terindah dari perkataan yang terakhir. Sifat sombong. Kalau kita rajin membaca Al-Quran dan mengerjakan sholat, terindah dari sifat sombong. Yang perlu ditanya adalah apa sudah paham? Tadi kalau sudah paham coba pikir Quran surat berapa tadinya? Quran surat berapa tadinya? Surat 258. Surat 56. Quran surat Al-Baqarah 256. Itu apa? Toleransi dalam perspektif Islam. Coba ini. Ganti materi. Marilah kalau sudah paham semuanya, paham kan? Materi kita tadi menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran, yang bisa menghargai perbedaan. Sudah paham materi hari ini, anak-anak? Ada yang perlu ditanyakan enggak? Ya. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, marilah kita melapaskan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, berarti terakhir pelajaran kita hari ini menjadi generasi pencinta Al-Quran. Itu cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.